Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik ya. Tentunya walaupun puasa kita harus tetap semangat. Tentunya yang saya hormati di sini Ibu Marlinda Ramadhani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah serta teman-teman sekalian dimanapun teman-teman berada. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Pada kesempatan kali ini, kelompok saya yaitu kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang sudah kami diskusikan, yaitu prinsip dan karakteristik bahasa jurnalistik. Baik, saya di sini selaku materi pertama. Tentunya bahasa jurnalistik merupakan varian bahasa Indonesia yang dikembangkan secara khusus untuk keperluan karya jurnalistik seperti berita, artikel, dan laporan media massa, guna menyampaikan informasi secara efektif, cepat, serta menarik kepada audiens yang heterogen. Kajian ini didasari oleh dinamika komunikasi massa di era informasi digital yang menuntut pemahaman mendalam tentang karakteristik dan kaidah bahasa jurnalistik, ciri-ciri khasnya, identifikasi kesalahan berbahasa, beserta logika berita yang cacat, serta analisis kasus yang konkret untuk mengantisipasi penyimpanan yang sering terjadi dalam praktik jurnalisme, bagaimana dibahas dalam berbagai sumber akademis dan ensiklopedia. Nah, tentunya setelah latar belakang ini teman-teman penasaran apa sih prinsip dan karakteristik bahasa jurnalistik? Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada karakteristik bahasa jurnalistik. Yang pertama, singkat. Wartawan yang dituntut untuk menyampaikan informasi dengan jumlah kata yang efisien tanpa mengurangi makna dari informasi tersebut. Yang kedua, padat, yang berarti setiap kalimat dalam berita mengandung informasi yang penting. Yang ketiga, jelas. Bahasa jurnalistik harus disusun dengan kalimat yang jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Yang keempat, lugas, yang berarti bahasa yang digunakan bersifat langsung dan tidak berbelit-belit. Yang kelima, sederhana. Bahasa jurnalistik harus menggunakan kata-kata yang sederhana, umum, digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, ada menarik. Berita harus disusun dengan bahasa yang menarik agar mampu menarik perhatian pembaca. Yang ketujuh, objektif, merupakan salah satu prinsip utama dalam bahasa jurnalistik. Wartawan harus menyampaikan informasi berdasarkan fakta yang sebenarnya tanpa memasukkan opini pribadi. Yang kedelapan, logis. Bahasa jurnalistik harus disusun secara logis dan sistematis sehingga informasi dapat dipahami secara runtun. Yang kesembilan, ada komunikatif. Bahasa jurnalistik harus bersifat komunikatif, yaitu mampu menjembatani komunikasi antara wartawan dan pembaca. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya sebagai pemateri ketiga akan membahas tentang karakteristik dan kaidah bahasa jurnalistik dalam konteks kaidah bahasa jurnalistik. Dalam penulisan berita, bahasa jurnalistik harus mengikuti kaidah tertentu agar informasi yang disampaikan menjadi jelas dan mudah difahami. Beberapa kaidah bahasa jurnalistik antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat efektif. Kalimat harus jelas, singkat, dan tidak berbelit-belit. Menghindari kata mubazir. Penulis berita harus menghindari penggunaan kata yang tidak perlu atau berulang. Yang kedua yaitu menggunakan bahasa baku. Bahasa yang digunakan harus sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga yaitu mengutamakan fakta. Berita harus disusun berdasarkan fakta yang benar,
bukan opini atau dugaan. Yang keempat yaitu menggunakan prinsip 5W dan 1H. Dalam penulisan berita harus memuat unsur yang pertama itu wo atau siapa yang terlibat, when kapan terjadi, where di mana terjadi, why mengapa terjadi, dan how bagaimana peristiwa terjadi. Di sini saya akan melanjutkan ciri-ciri bahasa jurnalistik. Ada 17 ciri utama bahasa jurnalistik yang berlaku dalam semua bentuk media berkala tersebut. Yang pertama yaitu sederhana. Sederhana berarti selalu mengutamakan atau memilih kata atau kalimat yang paling banyak diketahui maknanya oleh halayak pembicara yang sangat terprogram, tapi dilihat dari tingkat intelektualnya maupun karakteristik demografis dan psikografisnya. Yang kedua yaitu singkat. Singkat berarti langsung pada pokok masalah atau to the point, tidak bertele-tele, tidak perlu berputar-putar, membosankan waktu pembaca yang sangat sederhana. Yang ketiga yaitu padat. Padat berarti syarat informasi. Setiap kalimat dan paragraf yang ditulis memuat banyak informasi penting dan menarik untuk khalayak pembicara. Nah, yang keempat yaitu lugas. Lugas yaitu berarti tegas, tidak ambigu, sekaligus menghindari eufemisme atau penghalusan kata dan kalimat yang bisa membingungkan halayak pembaca sehingga terjadi perbedaan persepsi dan kesalahan konklusi. Yang kelima yaitu jelas. Jelas berarti mudah ditangkap maksudnya, tidak baur atau kabur. Jelas di sini mengandung 3 arti, yaitu jelas artinya, jelas susunan kata atau kalimatnya, dan jelas sasaran atau maksudnya. Nah, yang keenam itu jernih. Nah, di sini jernih berarti bening, tembus pandang, transparan, jujur, tulus, dan menyembunyikan sesuatu yang lain yang bersifat negatif, seperti prasangka atau fitnah. Kata dan kalimat yang jernih berarti kata dan kalimat yang tidak memiliki agenda tersembunyi di balik pemuatan suara, berita, atau laporan. Mungkin ini saja materi saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya pemateri keempat akan melanjutkan materi tentang ciri-ciri bahasa jurnalistik yang ketujuh, yaitu menarik. Menarik di sini artinya mampu membangkitkan minat dan perhatian khalayak pembaca dan memicu selera baca. Yang kedelapan ada demokratis. Demokratis di sini berarti bahasa jurnalistik tidak mengenal tingkatan, pangkat, kasta, atau perbedaan dari pihak yang disapa atau pihak yang menyapa. Yang kesembilan ada populis. Populis di sini berarti setiap kata, istilah, atau kalimat apapun yang terdapat dalam karya-karya jurnalistik harus akrab di telinga, di mata, dan di benak pihak khalayak pembaca. Yang ke-10 ada logis. Logis di sini artinya apapun yang terdapat dalam kata, istilah, kalimat, atau paragraf jurnalistik harus dapat diterima dan tidak bertentangan dengan akal sehat. Yang ke-11 ada gramatikal. Gramatikal berarti setiap kata, istilah, atau kalimat apapun yang terdapat dalam karya-karya jurnalistik harus mengikuti kaidah tata bahasa baku. Yang ke-12 ada menghindari kata tutur. Kata tutur adalah kata yang bisa digunakan dalam percakapan sehari-hari secara informal. Contohnya itu kata bilang, dibilangin, bikin, kayaknya, makanya, kelar, dan lain-lain. Yang ke-13 ada menghindari kata dan istilah asing. Nah, kata dan istilah asing ini berarti berita atau laporan yang banyak diselipi kata-kata asing,
Selain tidak informatif dan komunikatif, juga sangat membingungkan. Menurut teori komunikasi, media massa anonim atau heterogen tidak saling mengenal dan benar-benar majemuk. Yang ke-14 ada pilih kata diksi yang tepat. Nah, bahasa jurnalistik sangat menekankan efektivitas. Setiap kalimat yang disusun tidak hanya harus produktif, tetapi juga tidak boleh keluar dari asas efektivitas. Artinya, setiap kata yang dipilih memang tepat dan akurat sesuai dengan tujuan pesan pokok yang ingin disampaikan kepada halayak. Yang ke-15 ada mengutamakan kalimat aktif. Kalimat aktif lebih mudah dipahami dan lebih disukai oleh halayak pembaca daripada kalimat pasif. Karena kalimat aktif lebih memudahkan pengertian dan penjelasan pemahaman, sedangkan kalimat pasif sering menyesatkan pengertian dan mengaburkan pemahaman. Yang ke-16 ada menghindari kata atau istilah teknis. Nah, karena ditunjukkan untuk umum, bahasa jurnalistik harus sederhana, mudah dipahami, ringan dibaca, tidak membuat kening berkerut, apalagi sampai membuat kepala berdenyut. Bagaimanapun, kata atau istilah teknis hanya berlaku untuk kelompok atau komunitas tertentu yang relatif homogen. Realitas yang homogen menurut perspektif filsafat bahasa tidak boleh dibawa ke dalam realitas yang heterogen. Selain tidak efektif, itu juga mengandung unsur pemerkosaan. Yang ke-17 ada tunduk kepada kaidah etika. Salah satu fungsi utama pers adalah mendidik. Fungsi ini bukan saja harus tercermin pada materi isi berita, laporan gambar, dan artikel-artikelnya, melainkan juga harus tampak pada bahasanya. Pada bahasa tersimpul etika bahasa, tidak saja mencerminkan pikiran seseorang, tapi sekaligus juga menunjukkan etika yang orang itu. Sebagai pendidik, pers wajib menggunakan serta tunduk kepada kaidah dan etika bahasa baku. Terima kasih. Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu kesalahan berbahasa dan logika berita dalam jurnalistik. Dalam dunia jurnalistik, bahasa memiliki peran yang sangat penting karena menjadi alat utama dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Melalui bahasa, wartawan menjelaskan berbagai peristiwa, fakta, dan kejadian yang terjadi di lingkungan sekitar. Selain penggunaan bahasa yang tepat, berita juga harus disusun dengan logika yang jelas dan runtut. Artinya, informasi dalam berita harus disampaikan secara teratur, tidak saling bertentangan, dan memiliki hubungan yang masuk akal antara satu bagian dengan bagian yang lain. Jadi di sini kita akan membahas kesalahan apa saja yang ada di dalam kesalahan berbahasa dalam jurnalistik dan logika berita dalam jurnalistik. Yang pertama ada kesalahan berbahasa dalam jurnalistik. Kesalahan berbahasa merupakan kesalahan yang terjadi ketika penggunaan bahasa tidak sesuai dengan aturan tata bahasa, ejaan, maupun struktur kalimat dalam bahasa Indonesia. Dalam jurnalistik, penggunaan bahasa yang tepat sangat penting karena berita ditujukan kepada masyarakat luas dengan latar belakang yang berbeda-beda. Kesalahan berbahasa sendiri dibagi menjadi beberapa bentuk kesalahan. Yang pertama itu ada kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan adalah kesalahan yang berkaitan dengan penulisan huruf kapital, tanda baca, serta penulisan kata yang tidak sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kesalahan ini sering terjadi karena kurangnya ketelitian penulis dalam menulis berita. Yang kedua, ada kesalahan diksi atau pemilihan kata. Diksi adalah pilihan kata yang digunakan dalam sebuah kalimat. Dalam penulisan berita, pemilihan kata harus dilakukan dengan hati-hati agar informasi yang disampaikan benar-benar sesuai dengan fakta yang terjadi.
Kesalahan diksi dapat menyebabkan makna kalimat menjadi tidak jelas, membingungkan, atau bahkan menimbulkan makna ganda. Yang ketiga, kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif merupakan kalimat yang terlalu panjang, berbelit-belit, atau mengandung pengulangan kata yang sebenarnya tidak diperlukan. Dalam jurnalistik, kalimat seharusnya dibuat singkat, padat, dan langsung pada inti informasi agar pembaca dapat dengan mudah memahami isi berita. Kalimat yang terlalu panjang seringkali membuat pembaca kesulitan memahami maksud dari berita tersebut. Yang keempat, penggunaan kata tidak baku. Dalam penulisan berita, bahasa yang digunakan seharusnya menggunakan bahasa baku. Bahasa baku merupakan bahasa yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa baku membuat berita terlihat lebih resmi, jelas, dan profesional. Namun, dalam beberapa kasus, masih ditemukan penggunaan kata tidak baku atau bahasa sehari-hari dalam penulisan berita. Hal ini sebaiknya dihindari karena dapat mengurangi kualitas tulisan jurnalistik. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kesalahan logika berita dalam jurnalistik. Selain kesalahan dalam penggunaan bahasa, penulisan berita juga dapat mengalami kesalahan dalam logika penyampaian informasi. Kesalahan logika terjadi ketika informasi dalam berita tidak disusun secara runtut, tidak masuk akal, atau terdapat hubungan yang tidak jelas antara satu informasi dengan informasi lainnya. Kesalahan logika berita dalam jurnalistik juga dibagi dalam beberapa bentuk kesalahan. Yang pertama itu ada kontradiksi informasi. Kontradiksi informasi terjadi ketika dua informasi dalam satu berita saling bertentangan. Hal ini biasanya terjadi karena penulis tidak melakukan pengecekan ulang terhadap fakta atau informasi yang diperoleh. Contohnya, dalam paragraf pertama disebutkan bahwa korban meninggal di tempat kejadian, tetapi pada paragraf berikutnya disebutkan bahwa korban sempat dibawa ke rumah sakit. Informasi ini tentu membingungkan pembaca karena kedua pernyataan tersebut tidak dapat terjadi secara bersamaan. Kesalahan seperti ini dapat menurunkan kepercayaan pembaca terhadap berita yang disampaikan. Yang kedua ada hubungan sebab akibat yang tidak jelas. Dalam sebuah berita, setiap peristiwa seharusnya dijelaskan dengan hubungan sebab dan akibat yang masuk akal. Jika hubungan tersebut tidak dijelaskan dengan jelas, maka pembaca akan sulit memahami bagaimana suatu peristiwa dapat terjadi. Yang ketiga itu ada penyusunan fakta yang tidak runtut. Dalam jurnalistik, berita biasanya disusun dengan pola tertentu agar mudah dipahami oleh pembaca. Salah satu pola yang sering digunakan adalah pola piramida terbalik, yaitu menyampaikan informasi yang paling penting di awal berita, kemudian diikuti dengan informasi tambahan yang mendukung. Jika fakta atau informasi dalam berita tidak disusun secara runtut, pembaca akan kesulitan memahami inti dari berita tersebut. Dan yang terakhir itu ada generalisasi berlebihan. Generalisasi berlebihan terjadi ketika penulis menarik kesimpulan yang terlalu luas dari fakta yang sebenarnya masih terbatas. Kesalahan ini sering terjadi ketika penulis langsung membuat kesimpulan tanpa didukung oleh data atau fakta yang cukup. Itu saja penyampaian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk memahami kesalahan berbahasa dan logika berita dalam jurnalistik secara lebih nyata, perlu dilakukan analisis terhadap contoh berita yang dimuat di media massa. Melalui analisis kasus ini dapat dilihat bagaimana struktur bahasa dan logika digunakan dalam penulisan berita. Analisis ini juga membantu memahami apakah sebuah berita sudah disusun dengan bahasa yang jelas dan logika yang runtut atau masih memiliki kekurangan. Pada bagian ini, analisis dilakukan terhadap salah satu berita yang dimuat di media daring kompas.com dengan judul "Satu penumpang jeep wisata Gunung Bromo yang terperosok ke jurang
lalu meninggal. Berita tersebut diterbitkan pada 17 Mei 2025. Dalam berita tersebut terdapat kutipan sebagai berikut. Kecelakaan tunggal yang melibatkan mobil Jeep Toyota Land Cruiser terjadi di Jalan Raya Gubuk Kalah, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, pada Senin, tanggal 12 bulan Mei 2025. Peristiwa tersebut mengakibatkan 1 dari 8 penumpang dinyatakan meninggal dunia. Dari kutipan tersebut dapat dianalisis bahwa penulisan berita sudah menggunakan bahasa yang jelas dan informatif. Kalimat yang digunakan relatif singkat dan langsung menjelaskan inti peristiwa, yaitu adanya kecelakaan mobil Jeep yang menyebabkan 1 orang penumpang meninggal dunia. Dalam hal ini, penulis berita telah menyampaikan unsur penting berita seperti apa yang terjadi, di mana kejadian berlangsung, dan kapan peristiwa tersebut terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa berita disusun secara informatif dan mengikuti prinsip dasar penulisan berita. Namun, dari sisi analisis bahasa, kalimat tersebut masih dapat disederhanakan agar lebih efektif. Misalnya pada frasa kecelakaan tunggal yang melibatkan mobil Jeep Toyota Land Cruiser yang sebenarnya dapat ditulis lebih sederhana lagi menjadi kecelakaan mobil Jeep Toyota Land Cruiser tanpa mengurangi makna informasi yang disampaikan. Penyederhanaan kalimat seperti ini penting dalam jurnalistik agar berita lebih ringkas dan mudah dipahami oleh pembaca. Selain itu, dari sisi logika berita, kutipan tersebut sudah menunjukkan hubungan informasi yang sudah runtut. Peristiwa dijelaskan secara jelas mulai dari kejadian kecelakaan hingga dampak yang ditimbulkan, yaitu adanya korban yang meninggal dunia. Penyampaian informasi seperti ini menunjukkan bahwa berita disusun secara logis dan tidak menimbulkan kebingungan bagi pembaca. Dengan melakukan analisis kasus terhadap berita yang dimuat di media massa, kita dapat memahami bagaimana penggunaan bahasa dan logika dalam penulisan berita. Hal ini penting agar wartawan maupun penulis berita dapat menghasilkan tulisan yang jelas, runtut, dan juga mudah dipahami oleh masyarakat. Baik, mungkin itu saja materi terakhir dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa bahasa jurnalistik merupakan bahasa yang digunakan dalam penulisan berita dengan ciri singkat, padat, jelas, lugas, dan objektif sehingga informasi dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca. Dalam penulisan berita juga harus memperhatikan kaidah bahasa yang benar serta menggunakan prinsip 5W+1H agar informasi yang disampaikan menjadi lengkap dan jelas. Namun, dalam praktiknya masih sering ditemukan kesalahan bahasa maupun kesalahan logika dalam penulisan berita. Oleh karena itu, diperlukan analisis dan pemahaman yang baik mengenai bahasa jurnalistik agar penulisan berita dapat menjadi lebih akurat, efektif, serta dapat dipercaya oleh masyarakat. Demikianlah pemaparan materi mengenai prinsip dan karakteristik bahasa jurnalistik yang dapat kami sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua mengenai pentingnya penggunaan bahasa yang baik dan benar dalam penulisan berita. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.